Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, video ini adalah video bedah atau review toko yang ke-88. Wow. Ini saya pribadi sih senang sama bikin segmen ini karena ya saya lagi sambil belajar, sambil menyelam minum air, sambil studi kasus yang saya upload juga kontennya. Ini sudah 88 pekan saya upload setiap Senin jam 19.30. Dan ini yang tokonya mau dibedah dari front end ya. Dari front end bisa cek di gantirozaki.com di sini. Atau yang dari back end juga bisa, antara seller centernya, laporan keuangannya, atau Facebooknya. Itu saya menawarkan jasa berbayar. Itu lumayan mahal, tapi mudah-mudahan yang sudah-sudah sih alhamdulillah cukup puas, yaitu membuka mata batinnya teman-teman. Karena saya sudah banyak lihat seller center, saya sudah banyak lihat laporan keuangan, Facebook atau TikTok ads, sehingga ya mungkin saya bisa membuka blind spotnya teman-teman. Oke, cek di gantirozaki.com. Oke, ini bedah atau review toko yang ke-88. Yang mau saya bedah adalah namanya tokonya Pilihan Shopee. Ini part 2. Nama tokonya adalah Pilihan Shopee. Ini part 2 karena sebelumnya saya sudah bikin ini part satunya. Ini yang ke-87 pekan lalu. Pekan lalu saya uploadnya tanggal berapa ya? Sekitar tanggal 25 nih. Tanggal 25 saya uploadnya. Sekarang tanggal 28 yang insya Allah video ini tayang tanggal 1 nih. Tanggal 1, 3 hari lagi nih akan tayang. Video ini dibuat tanggal 28, insya Allah tayangnya tanggal 1. Dan ini yang part 2-nya, saya mau ngomentarin si Pilihan Shopee. Ini tokonya teman-teman. Nih tokonya nih, mana tadi. Nah. Nah, minggu lalu itu di video yang ini saya cek tokonya itu nih, ulasannya cuma 22.000. Mana saya coba perbesar kelihatan nggak ya? Mudah-mudahan kelihatan. Ini ulasannya tuh nih 22.000. Kayaknya nggak kelihatan. 22.000 pekan lalu. Sekarang ini di video ini pas lagi saya buat itu ulasannya udah sampai 1,4 juta ulasan. Luar biasa. 1,4 juta ulasan dari 22.000, berarti naik 100 kali, 10 kali itu kan jadi 200.000, terus sekali 5 naik 50 kali. Naik 50 sampai 60 kali, luar biasa. Ini mengerikan sekali toko ini. Apakah error? Nah, apakah error? Jangan-jangan error ya, karena ini naiknya 30 kali. Jangan-jangan ini tulisan ini error atau sengaja tipu-tipu Shopee aja, karena kan ini tokonya punya Shopee. Saya nggak tahu memvalidasinya gimana. Kalau anggaplah ini benar. Yang tadinya di video sebelumnya saya bilang, ini cuma sekitar 1.000 order per hari, nggak ngeganggu pasar kita. Tapi kalau udah 1,4 juta penilaian dalam 2 bulan, artinya kan 2,8 juta. Di data saya itu satu ulasan itu dari 2 orderan, artinya 50% yang ngasih orderan. Berarti ini 1,4 juta ulasan, berarti pesanannya itu ada 2,8 juta. 2,8 juta itu dibagi 60 hari, baru 2 bulan bergabung. Berarti sekitar 50.000. 50.000 paket. Luar biasa, bener nggak ya 50.000? Sebentar. Kalau yang banyak nolnya saya suka bingung teman-teman. Itu 50.000 tuh 23 dikali 60. Kalau 3 juta. Iya betul. 3 juta. 2,8 juta ya, sekitar 50.000 paket per hari. Mengerikan. Kalau ini benar seperti itu, ini jelas banget ngeganggu pasar yang ada. Ini kompetitor yang luar biasa berat untuk pemain fashion, karena jualannya fashion, jualannya mukena, jualannya jilbab, jualannya kaos. Jadi kita punya kompetitor baru, langsung orang Shopee yang punya 50.000 ulasan dalam 2 bulan terakhir. Jadi pergerakan pasar nggak akan secepat itu ya. Pergerakan kemampuan bayar orang kan nggak secepat itu. Mana THR juga belum cair kan. Per video ini THR ya baru cair sebagian orang lah. Cuman 2 bulan ke belakang mayoritas belum, THR belum cair. Artinya demand-nya tidak menggelembung segitu besar, tapi ada kompetitor baru masuk dengan 50.000 order per hari. Artinya apa? Zero sum game. Artinya di kolam yang tetap segitu ada kompetitor baru, berarti harus ada yang kalah. Zero sum game. Beliau ini bisa 50.000 per hari, toko Pilihan Shopee ini, sedangkan ya toko yang lain terpaksa harus ada yang berkurang karena ya uang orang keserap. Itu teorinya gitu. Luar biasa. Itu komentar pertama, luar biasa sampai 1,4 juta ulasan. Kita lihat minggu depan. Yang kedua, ini saya masih nggak habis fikri. Serius, saya masih nggak habis fikri. Ini kan tokonya Shopee ya. Saya masih nggak habis fikri. Kenapa mainnya di Red Ocean sih? Kenapa mainnya di yang murah? Karena yang Red Ocean ini adalah yang barrier to entry-nya rendah. Semua orang bisa jualan. Yang dimana orang baru mulai jualan, yang cuma bisa jahit jilbab 1, 2.
itu terjunnya pasti ke red ocean. Dan kenapa Shopee ini yang punya big data yang seharusnya udah bisa banget memilah mana produk-produk yang red ocean, mana yang black ocean, mana yang blue ocean. Kenapa harus main di red ocean? Kenapa harus berkompetisi sama seller-seller newbie yang modalnya nggak besar dan sebagainya? Kompetisi di blue ocean aja. Dan kalau kalau si pilihan Shopee ini mainnya di blue ocean ya enak bisa kita ikuti ya nggak? Karena kan mereka yang punya big data ya nggak? Kalau saya disodorkan nih, saya disodorkan MySQL-nya atau apa ya? Kayaknya nggak mungkin MySQL ya. Ya pokoknya database-nya Shopee. Yang pertama kali saya cari lihat adalah saya cari basket size. Saya akan cari basket size karena di fashion ya, saya cari urutin berdasarkan basket size tertinggi. Kita lihat produk apa, oh ternyata kalau ada warna misalkan, oh ternyata produk gamis seperti ini nih. Produk gamis seperti ini yang basket size-nya tinggi, berarti orang itu blue ocean. Karena ya peduli amat HPP-nya berapa, basket size itu kan purchasing power di mana ya itu mengikuti rata-rata keseluruhan orang Indonesia karena kan customer nggak tahu HPP, peduli amat HPP. Jadi saya masih gak habis pikir kenapa sih si pilihan Shopee ini red ocean. Saya berharap banget ayo dong shifting ke blue ocean, satu biar kita bisa ikuti sama-sama, kedua kasihan yang di red ocean kayak saya yang main di red ocean, kasihan dong yang nggak punya budget, yang nggak punya ya nggak sehebat Shopee, nggak punya big data bertarung dengan si Shopee-nya, si pilihan Shopee. Ah. Lalu yang ketiga saya mau memvalidasi hal-hal yang biasanya saya sarankan ke seller fashion, klien-klien saya. Pertama, pakai harga coret. Karena si toko pilihan Shopee ini udah confirm orang punya Shopee dan mereka pasti pakai ngintip big datanya mereka, udah pasti pakai best practice, dan nggak pasti keputusan uploadnya, judulnya nggak abal-abal. Saya mau memvalidasi saran-saran saya. Biasanya saya selalu menyarankan pakai harga coret dan ternyata si ini pun pakai harga coret ya, si pilihan Shopee pakai harga coret. Jadi ini valid ya yang saya karena akur sama punya Shopee. Lalu saya biasanya menyarankan untuk mengarsipkan yang habis. Nih yang habis-habis biasanya saya menyarankan untuk mengarsipkan karena supaya conversion rate-nya tidak turun karena ada kemungkinan orang nyasar ke produk yang habis kan dimana nggak bisa beli, artinya conversionnya pasti nol, artinya menggerogoti conversion toko. Saya selalu menyarankan yang habis ini diarsipkan, ternyata sama Shopee-nya enggak, berarti ini nggak akur ya saran saya sama yang dilakukan oleh si Shopee. Lalu saya selalu menyarankan judulnya harus 99 plus. Ternyata si Shopee ini cukup singkat aja kayak gini, cukup aska bla 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 selesai. Jadi ini nggak valid. Karena kenapa saya 99 plus, saya pernah nge-scrape data dan rata-rata yang terlaris itu di 99 plus. Nggak sampai yang 255 karakter juga ada laris, yang 40 karakter juga ada laris, dan rata-rata tuh di 100 sampai 110. Waktu itu data saya, makanya saya selalu menyarankan 99 karakter plus. Kenapa 99? Karena ya biar enak aja mungkin ya katanya. Lalu saya selalu menyarankan voucher on. Karena engagement ya, voucher harus selalu on biar ada engage. Ternyata si toko ini tidak menyalakan voucher sama sekali, berarti nggak akur, nggak valid mungkin yang selalu saya sarankan. Lalu saya bilang video wajib. Saya selalu bilang ke klien tuh video wajib, dan Shopee konsisten semuanya pakai video nih produknya nih, selalu pakai video. Kenapa saya bilang wajib? Karena bikinnya cuma satu kali, kita nggak tahu itu, jujur nggak ada laporannya karena video kita jadi laris, nggak ada laporannya, cuman bikinnya cuma satu kali, apa salahnya sih bikin cuma satu kali untuk 5 tahun katakanlah, ya nggak ada salahnya. Jadi saya selalu menyarankan, dan Shopee melakukan hal yang sama. Pilihan Shopee agak bingung ya, Pill Shop kita biar gampang ya, si Pill Shop Pill Shop melakukan hal yang sama, berarti akur. Lalu yang terakhir yang selalu saya sarankan, pakai foto profesional karena murah, dan ini Shopee juga melakukan hal yang sama. Fotonya pro ya, tapi walaupun yang modelnya mohon maaf bukan yang grade A ya, bukan yang cantik amat. Biasanya yang grade A tuh yang bule ya. Tuh, mohon maaf ya, ini buat orang yang di foto ini bukan, ini cakep dan cantik, cuman yang grade A tuh biasanya yang bule, yang jenjang. Kalau ini kan mohon maaf nggak grade A ya, cantik tapi nggak grade A ya. Jadi yang artinya yang nggak terlalu mahal, dan saya selalu menyarankan untuk seller fashion ya sewa aja jasa profesional. Nggak apa-apa talent yang nggak grade A tapi fotonya profesional kayak gini. Ini kelihatan dari lightingnya, dari infinity backgroundnya. Infinity background tuh yang background yang ini kelihatan infinity ya, artinya tak terbatas, namanya infinity background. Terus komposisinya ini profesional kelihatan. Jadi saya selalu menyarankan kayak gitu untuk klien saya yang berbayar. Cek di gandirezeki.com yang mau jadi klien saya. Ada klien mau konsultasi WhatsApp, ada juga kalau mau dibedah tokonya.
dari sisi back end-nya. Wow, 10 menit video ini saya ngecoblak tentang si pilihan Shopee. Saya masih nggak habis fikri kenapa main di Red Ocean sih, satu itu, atau mungkin kenapa dia bikin pilihan Shopee ya, kenapa nggak diem-diem aja gitu, jadi nggak usah bikin toko yang ada kelihatan banget punyanya Shopee, terus ngambil big datanya main di Blue Ocean, jadi orang nggak bisa ngikutin. Itu kayaknya gurih banget kayaknya. Itu aja, jangan lupa subscribe. Sekali lagi, yang mau dibedah tokonya cek di ganirozaki.com. Ada yang gratis, ada Google Form-nya. Daftar aja dulu, saya nggak janji kapan bisa dibedah. Yang berbayar juga ada, mudah-mudahan itu bisa membuka blind spot ya teman-teman. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.